Assalamualaikum. Apa kabar teman-teman? Hari ini Dayu akan menemani kalian belajar ya. Kita akan belajar tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1, kita akan belajar 2 muatan, yaitu muatan bahasa Indonesia dan muatan IPA. Muatan bahasa Indonesia, kita akan belajar tentang ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Dayu yakin kalian semua pasti suka dan gemar membaca buku kan? Nah, ketika membaca buku, akan ada banyak informasi yang kita dapatkan. Tetapi dari paragraf-paragraf yang kita baca itu, tahu nggak kalian bahwa di dalam paragraf itu ada ide pokoknya, ada kalimat utamanya, dan ada kalimat penjelas. Apa itu ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas? Baik, Dayu akan jelaskan penjelasan tentang hal tersebut. Ada berbagai informasi yang kita peroleh ketika kita membaca suatu paragraf atau teks. Dari banyaknya informasi tersebut, ada informasi utama yang disampaikan dalam teks tersebut. Informasi utama disampaikan melalui ide pokok teks atau ide pokok paragraf. Ide pokok merupakan inti atau dasar permasalahan dari suatu teks. Ide pokok berisi gagasan dasar penulis atau pembuat teks. Oleh sebab itu, ide pokok dalam teks sering juga disebut sebagai pokok pikiran atau gagasan utama teks. Kita akan belajar bagaimana menentukan ide pokok atau kalimat utama ya. Perhatikan paragraf berikut ini. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Bagaimana ya caranya kita menentukan di mana itu ada ide pokoknya, kalimat utamanya, dan mana yang bagian kalimat penjelasnya? Untuk dapat menentukan ide pokok pada suatu teks, kita harus membaca teks dengan seksama secara keseluruhan. Setelah itu, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Dalam suatu paragraf atau teks, ide pokok dapat dijumpai pada kalimat utama. Jika sudah menemukan kalimat utama dari teks tersebut, barulah ide pokok dari teks tersebut dapat ditentukan. Dengan mengetahui ide pokok suatu teks, kamu akan dapat lebih mudah untuk mengetahui inti atau masalah utama yang disampaikan oleh penulis melalui teks yang ditulisnya. Dalam paragraf ini, kalimat utamanya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Kalimat utama bisa terletak di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf, atau bisa juga di awal dan di akhir paragraf. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf, dan ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Kalimat penjelas berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Nah, teman-teman sudah paham kan apa itu ide pokok, kalimat utama, kalimat penjelas, dan bagaimana menentukan letak kalimat utama dan ide pokoknya. Sekarang kita akan lanjutkan belajar tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Hewan dan manusia menggunakan alat gerak yang dimilikinya untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada makhluk hidup yang bergerak dengan kakinya, ada yang bergerak dengan otot perutnya, contohnya ular, ada yang bergerak dengan sirip, contohnya ikan,
ada yang bergerak dengan sayapnya, contohnya burung, dan kita manusia bergerak dengan menggunakan kaki kita. Selain untuk bergerak, alat gerak juga digunakan untuk memegang, melompat, memanjat, dan berenang. Alat gerak terdiri atas dua macam, yaitu alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif berupa otot dan alat gerak pasif berupa tulang. Otot disebut alat gerak aktif karena otot dapat bergerak. Tulang disebut alat gerak pasif karena tanpa adanya gerakan otot, tulang tidak akan dapat melakukan gerakan. Otot dan tulang bekerja sama saat hewan atau manusia melakukan gerakan. Nah, bagaimana pelajaran kita hari ini teman-teman? Mudah dipahami bukan? Dayu yakin kalian pasti bisa memahaminya. Cukup sampai di sini ya. Dayu menemani kalian belajar. Jangan lupa selalu semangat belajar setiap hari, selalu jaga kesehatan, dan rajin cuci tangan dan selalu memakai masker ya ketika keluar rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.